Pemirsa, usai gencatan senjata Iran Israel yang terjadi, situasi di Timur Tengah masih tetap memanas. Israel masih terus melancarkan serangan di Gaza, Palestina, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Hamas akan segera terwujud. Namun, pernyataan Trump tentang kemenangan di Iran justru mendapatkan tanggapan keras dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata Iran-Israel usai peperangan yang terjadi dinilai sejumlah pihak hanya akan berlangsung sementara. Pernyataan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump dibalas pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei. Euforia yang diklaim Donald Trump yang menganggap berhasil menghancurkan situs nuklir Iran membuat geram Ali Khamenei. Pemimpin Iran tersebut menganggap Donald Trump membesar-besarkan dampak serangan Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Khamenei juga mengancam bakal menyerang kembali pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Sementara itu, situasi Timur Tengah juga diperkirakan akan tetap memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan gencatan senjata di jalur Gaza akan segera terwujud dalam waktu dekat dianggap angin lalu oleh Israel. Serangan Zionis Israel di Palestina justru semakin masif. Israel masih terus melancarkan serangan di Gaza, Palestina. Lebih dari 56.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Zionis Israel juga melakukan penembakan dan pengeboman secara membabi buta, termasuk menyasar kamp pengungsian dan titik distribusi bantuan yang dibentuk Israel dan Amerika Serikat. Akankah kondisi di Timur Tengah semakin memburuk? Benarkah situasi di Timur Tengah semakin memburuk meski gencatan senjata Iran Israel telah dilakukan? Akankah gencatan senjata Gaza Palestina akan terjadi? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Dian Wirengjurit yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Iran pada tahun 2012 hingga 2016. Sudah hadir di studio. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Dian, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Gita, selamat sore pemirsa. Oke, Pak Dian, kita masih terus membaca bagaimana situasi di kawasan Timur Tengah tampaknya tidak kunjung dingin. Meskipun gencatan senjata ini sudah terjadi antara Iran dan juga Israel, bagaimana Pak Dian mungkin memandang ya situasi ini? Apakah betul memang semakin memanas dan akan semakin memanas, Pak? Mari kita mulai dari fakta Mbak Gita. Siapa yang mulai menyerang? Israel menyerang Iran, dibalas oleh Iran. Israel minta bantuan Amerika, Amerika menyerang, Iran membalas. Artinya apa sih? Yang memulai siapa? Kalau Iran itu pada dasarnya defensif, yang ofensif itu Israel dan Amerika yang mencari gara-gara. Ketika Israel kelabakan menghadapi Iran, minta bantuan dengan Amerika, nggak ada bukan bandingannya. Nah kalau sekarang Trump menjanjikan gencatan senjata, baik itu dengan Iran, ataupun dengan Gaza. Buat saya satu, siapa yang mau percaya? Kalau Israel dan Amerika selalu melakukan serangannya ketika dia membuat pernyataan yang seakan-akan menenangkan suasana. Ketika Israel menyerang pertama, Iran lagi berunding sama Amerika, seakan-akan perundingan berjalan, totalnya diserang. Ketika Amerika menyerang, Presiden Trump kalau ingat menyatakan Amerika membutuhkan 12 hari untuk melihat suasana sebelum menentukan sikap. 3 hari kemudian langsung nyerang. Apakah negara seperti Iran akan percaya begitu saja dengan janji yang akan diberikan? Oke. Berarti pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan gencatan senjata baik yang terjadi antara Iran Israel ataupun di Gaza dijanjikan akan terwujud tidak bisa dipercaya? Tidak bisa dipercaya, buktinya sekarang kan Israel mulai menyerang Gaza lagi. Artinya apa? Ketika di sini sudah tenang, Gaza sudah hancur. Apalagi yang mau diharapkan dari Gaza? Dia akan menyerang Israel, memikirkan nasib rakyatnya untuk makan sehari-hari aja. Nggak bisa, bantuan dicegah masuk. Masih mau dihancurkan juga dengan janji-janji gencatan senjata yang diingkari lagi.
Buat saya terlalu gegabah. Nah, Iran tidak akan membiarkan kejadian 2 kali diserang Israel dan Amerika. Itu menjadi pelajaran. Sekarang pasti sudah siap dan konsolidasi. Tapi apa sebenarnya mungkin motivasi dalam pandangan Pak Dian ya, motivasi dari Amerika Serikat terus menyuarakan gencatan senjata, dan juga bahkan ketika baru-baru ini menyuarakan akan ada gencatan senjata di Hamas terjadi di Gaza dalam waktu dekat, sampai bahkan menegur Menteri Israel supaya tidak melakukan penyerangan ke Gaza. Kenapa ini dilakukan? Buat saya begini, Mbak, sebagai pelindung dari Israel, mungkin saja Amerika melihat bahwa Israel memang tidak akan mampu menghadapi Iran. Yang diperlukan adalah waktu untuk konsolidasi kekuatan Israel. Bahwa dia ternyata kapal-kapalnya terbatas kemampuannya, energi pendukungnya terbatas, manpowernya ternyata sudah lelah menghadapi Gaza dan sebagainya. Jadi butuh waktu konsolidasi. Nah, dalam kaitan konsolidasi itulah Amerika menawarkan gencatan senjata. Tapi buat Amerika sendiri, dia tentunya tidak akan membiarkan Israel semakin lemah. Pasti suplainya akan dia perbaharui, kebutuhan-kebutuhan militernya dipenuhi, mulai seperti itu. Kalau kita lihat, Mbak, kalau mau jujur lagi, coba lihat ketika Iran membalas serangan Amerika saja di Qatar. Iran memberitahu pemerintah Qatar. Dan Qatar memberitahu Amerika bahwa akan ada serangan balasan. Karena itu pangkalan militer itu sudah praktis dikosongkan. Makanya kita tidak dengar ada korban yang banyak. Artinya apa sih? Iran sudah menunjukkan itikat baik ya, bahwa pembalasan dia itu terarah. Makanya Qatar pun tidak protes, tapi mendukung Iran berdemo untuk supaya Amerika pergi dari Qatar pangkalannya. Oke. Ya kan? Dengan adanya rencana ya, kita tidak tahu bagaimana langkah dari Amerika Serikat ataupun Israel selanjutnya, apakah gencatan senjata bahkan Israel ini akan berakhir dalam waktu dekat, tapi bagaimana melihat sikap dari Iran sendiri, apalagi ketika Pak Dian mengatakan Iran ini tidak percaya, apakah artinya memang sudah menghimpun kekuatan untuk mempersiapkan diri? Iran belajar dari 2 pengalaman tadi, saya yakin yang kemarin saya jadi kerahkan itu belum kemampuan sepenuhnya, ada yang bilang itu baru. Kalau salah satu jenderal Iran bilang itu baru 5% kekuatan yang dipakai untuk membalas serangan ke Israel maupun serangan ke Qatar. Artinya apa? Semua kita tidak bisa buktikan. Tapi buat saya kemampuan yang ditunjukkan Israel ketika membalas serangan Israel maupun Amerika membuat surprise buat kedua negara.